Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati kita dan mengalir keluar dari hidup kita. Kiranya kita semua bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sahabatku yang terkasih, seperti biasanya mari kita berdoa sebelum bersaat teduh. Bapa Sorgawi, kembali kami datang kepadamu dalam waktu saat teduh untuk bersekutu denganmu melalui firman-Mu. Ajarilah kami tentang jalan-jalan-Mu dan apa yang berkenan kepadamu, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai saat teduh ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, setiap orang pasti membutuhkan mujizat di dalam hidupnya karena setiap orang pasti mengalami masalah. Dan bagi orang-orang percaya, biasanya kita datang kepada Tuhan dalam doa untuk meminta mujizat. Yang jadi masalah bukanlah Tuhan tidak memberikan mujizat, tetapi kita terlalu cepat menyerah sebelum mujizat terjadi. Elia, seorang nabi besar di Perjanjian Lama, mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah sampai mujizat terjadi di dalam hidup kita. Mari kita baca kisah Elia dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Tidak banyak yang bisa kita ketahui tentang latar belakang Elia, kecuali bahwa ia adalah orang Tisbe yang berasal dari Tisbe Gilead. Kemunculannya yang tiba-tiba tercatat dalam ayat yang baru saja kita baca, di mana ia mendatangi Ahab, Raja Israel, dan memberikan nubuatan tentang berhentinya embun dan hujan di atas tanah Israel. Setelah memberikan nubuatan tersebut, Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit, di mana ia minum dari air sungai, dan burung-burung gagak membawakan ia roti dan daging setiap pagi dan sore hari. Setelah air sungai Kerit mengering, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi kepada seorang janda di kota Sarfat, di mana janda itu memelihara kehidupan Elia. Beberapa saat kemudian terjadilah suatu peristiwa di mana anak laki-laki dari janda di Sarfat itu sakit dan mati. Mari kita baca apa yang dilakukan oleh Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 21-22. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia menelungkupkan badannya di atas anak itu bukan sekali, melainkan sampai 3 kali barulah anak itu bangkit dari kematian. Di sini kita belajar bahwa pelajaran pertama dari Elia mengenai kegigihannya untuk tidak menyerah sampai mujizat terjadi. Pertama kali menelungkupkan badan, anak itu masih mati. Begitu juga dengan yang kedua kali. Tetapi Elia tidak menyerah dan ia menelungkupkan badan untuk ketiga kalinya sampai akhirnya anak itu dibangkitkan dari kematian. Peristiwa kedua yang juga terjadi pada Elia yang menunjukkan kegigihannya adalah ketika ia menyuruh bujangnya untuk melihat awan yang menandakan akan turunnya hujan ke atas tanah Israel.
Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 44. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." 7 kali Elia menyuruh bujangnya naik ke atas puncak gunung Karmel untuk melihat ke arah laut, sampai akhirnya bujangnya melihat awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Sampai 6 kali bujangnya melihat ke arah laut, belum terjadi apa-apa. Tetapi Elia tidak menyerah sampai mujizat terjadi. Dan akhirnya pada ketujuh kalinya barulah mujizat itu terjadi. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, memang merupakan sebuah misteri mengapa Elia harus 3 kali menelungkupkan badannya di atas anak janda Sarfat, barulah anak itu bangkit dari kematian. Atau mengapa Elia harus menyuruh bujangnya untuk melihat 7 kali ke arah laut, barulah muncul awan yang membawa hujan. Tuhan bisa saja melakukan mujizat pada pertama kalinya Elia menelungkupkan badan atau menyuruh bujangnya melihat ke arah laut. Tetapi di sini kita melihat bahwa ketekunan adalah bagian dari iman yang diperhitungkan oleh Tuhan. Membuat mujizat adalah hal yang kecil bagi Tuhan, tetapi Tuhan lebih peduli pada pembentukan diri kita melalui peristiwa-peristiwa yang mengasah iman kita kepada Tuhan. Semakin banyak kita memiliki pengalaman iman yang mendatangkan mujizat, maka kita akan semakin bertambah dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, kita akan melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 12-13. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Pertumbuhan iman kita akan membawa kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar bersama Tuhan, dan dengan demikian kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar untuk bertekun, jangan menyerah sampai mujizat terjadi di dalam hidup kita. Belum adanya sesuatu yang terjadi bukan berarti bahwa mujizat tidak akan terjadi. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita menutup saat teduh kita dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang membutuhkan mujizat dalam hidup mereka. Kiranya Engkau memberikan ketekunan dan pertumbuhan iman di dalam penantian akan terjadinya mujizat itu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan untuk bisa terus berjalan melewati setiap tantangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.